Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi parallel processing atau pemrosesan paralel. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, komponen dasar, jenis-jenis, arsitektur, dan tantangan utama dalam pemrosesan paralel. Di sini saya sendiri Gian Pambela dengan NPM 24430064 dan saya di sini Faiz Abdurrahman dengan NPM 2443005. Saya Meka Biril Erza Mufti dengan NPM 244383. Saya Zaki Akmal Pratama NPM 2443082. Saya Julian Kasogi nomor NPM 2443068. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian pemrosesan paralel. Jadi pengertian pemrosesan paralel adalah teknik untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan guna untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Jadi dalam sistem terdistribusi banyak komputer dan node untuk bekerja sama guna untuk menyelesaikan tugas yang besar. Sebagai analogi, bayangkan tim konstruksi yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas di gedung yang berbeda. Mereka membenarkan bagian fondasi, dinding, dan atap guna untuk menyelesaikan tugas secara bersamaan. Cara ini akan mempercepat proses dibandingkan dikerjakan oleh satu orang. Komponen dasar dalam pemrosesan paralel. Ada 5 komponen utama dalam pemrosesan paralel, yaitu yang pertama, task division atau pembagian tugas. Tugas besar dipecah menjadi tugas kecil. Dan yang kedua, synchronization atau sinkronisasi, mengatur agar semua tugas selesai pada waktu yang tepat. Yang ketiga, ada communication atau komunikasi, proses berbagi informasi antar tugas. Dan yang keempat ada load balancing atau pemerataan beban, membagi tugas agar beban kerja rata. Yang kelima ada fault tolerance atau toleransi terhadap kesalahan. Sistem tetap berjalan meskipun ada kesalahan. Contoh sederhana dapat dilihat pada proses memasak. Satu orang menyiapkan bahan, yang lain memasak, dan yang lain lagi menata makanan di piring. Jenis-jenis pemrosesan paralel. Ada 3 jenis pemrosesan paralel. Yang pertama, pemrosesan data distribusi. Data besar dibagi menjadi bagian kecil dan dikerjakan secara bersamaan. Contoh, mengolah data pelanggan dari berbagai kota secara paralel. Yang kedua, ada pemrosesan instruksi paralel. Instruksi yang berbeda dijalankan secara bersamaan pada data. Contoh, pemrosesan grafik, audio, dan logika video game. Dan yang ketiga, ada pemrosesan paralel terdistribusi. Kombinasi data dan instruksi paralel yang dikerjakan beberapa komputer terhubung. Contoh, rendering 3D dalam produksi film. 3 arsitektur pemrosesan paralel utama adalah yang pertama yaitu ada shared memory. Semua prosesor berbagi satu memori. Contohnya yaitu ada komputer multicore. Yang kedua yaitu ada distributed memory. Semua prosesor memiliki memori sendiri dan berkomunikasi melalui pesan. Contohnya cluster komputer. Yang ketiga ada hybrid arsitektur. Gabungan memori bersama dan terdistribusi. Contohnya ada superkomputer. Dan yang terakhir ada tantangan dalam pemrosesan paralel. Ada beberapa tantangan dalam pemrosesan paralel. Yang pertama ada overhead communication, yaitu ketika komunikasi antar node atau mengirim tugas dari beberapa node yang lain lebih lama dibandingkan dengan memproses data itu sendiri. Contohnya ketika mengirim file ke komputer lain akan memakan waktu lebih lama dibandingkan memproses data itu sendiri. Solusinya adalah meminimalisir size atau ukuran file tersebut agar filenya lebih kecil dengan cara mengompres file tersebut.
Yang kedua ada load balancing atau pemerataan beban. Jika beban tidak merata, beberapa node akan kelebihan beban dan komputer lain akan menganggur atau tidak bekerja. Contohnya dalam klaster komputer, server, ada beberapa server yang kelebihan beban, sedangkan ada beberapa server lain yang tidak bekerja sama sekali. Salah satu solusinya adalah menggunakan teknologi berbasis cloud yang menyediakan layanan untuk meratakan beban. Yang ketiga ada deadlock dan live lock. Deadlock adalah ketika dua tugas atau lebih menunggu sumber daya yang sama sehingga tidak ada yang berjalan atau selesai. Live lock adalah ketika ada tugas yang terus bertambah sedangkan tugas tersebut tidak berjalan sehingga tidak ada yang selesai. Salah satu solusinya adalah memprioritaskan tugas tersebut untuk mana yang diselesaikan lebih dahulu. Baik, kesimpulannya adalah pemrosesan paralel dalam sistem terdistribusi adalah kunci utama untuk menghadapi pemrosesan data yang besar dan kompleks. Dengan memahami pemrosesan paralel, semoga dapat memaksimalkan dan lebih efisiensi untuk mempelajari pemrosesan data. Sekian dari kelompok kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi yang tugas besar. Tiga struktur pemrosesan paralel utama adalah yang pertama ya. Tiga struktur pemrosesan paralel utama adalah yang pertama yaitu ada share memory. Solusinya adalah menggunakan